Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini adalah era ketidakpastian yang sangat tinggi, di mana bisnis harus dapat beradaptasi dengan cepat dan memenuhi semua kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk mengembangkan yang namanya value proposition yang tepat untuk menghadapi perubahan tren pasar. Dengan mengembangkan value proposition yang relevan dengan kebutuhan pelanggan, bisnis dapat mempertahankan pangsa pasarnya dan tumbuh secara signifikan di pasar. Nah, ini pernyataannya oleh seorang pakar yang namanya Alexander Osterwalder. Ya, beliau adalah pencipta dari konsep value proposition canvas. Contoh keberhasilan dalam mengembangkan value proposition itu adalah Apple. Ya, value proposition Apple itu menyediakan produk teknologi yang inovatif, yang mudah digunakan dan memiliki desain yang menarik. Dengan fokus pada pengalaman pengguna yang unik dan inovasi teknologi, Apple telah berhasil mempertahankan pangsa pasarnya dan menjadi salah satu merek teknologi terbesar di dunia. Namun, ada juga loh kegagalan dalam mengembangkan value proposition, yaitu contoh dari kegagalan ini dialami oleh perusahaan yang namanya Kodak. Kodak dulunya adalah salah satu pemimpin pasar di dunia fotografi, namun gagal dalam mengembangkan value proposition yang tepat untuk menghadapi perubahan tren pasar, seperti adanya adopsi terhadap teknologi digital. Akibatnya apa? Ya, Kodak kehilangan pangsa pasarnya dan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Lalu apa sih sebetulnya value proposition canvas itu? Nah, Alexander Osterwalder pada tahun 2004 memperkenalkan risetnya dalam membuat sebuah konsep yang namanya business model canvas. Kemudian beliau melanjutkan dengan konsep yang namanya value proposition canvas pada tahun 2012. Nah, metode ini banyak diadopsi perusahaan untuk memahami kekuatan dan kelemahan suatu produk di mata konsumen. Oke. Nah, saya akan membagikan kepada Anda sebetulnya gambarannya seperti apa sih yang namanya value proposition canvas ya teman-teman ya. Nah, ini adalah gambarannya sebetulnya yang disebut dengan value proposition canvas. Ya, jadi teman-teman bisa lihat bagaimana sebuah value proposition canvas itu kelihatan ya. Di sini ada dua hal yang bentuknya lingkaran ini adalah dari sisi customer atau customer side, dan yang bentuknya persegi atau bujur sangkar ini adalah dimaksud dengan value proposition side. Oke. Oke, jadi ini sudah memberikan gambaran ya, namanya value proposition canvas itu seperti ini. Oke, saya akan memberikan penjelasan secara ringkas tentang dua hal ini ya. Nah, value proposition canvas itu mempunyai dua hal yang tadi saya sudah sebutkan. Pertama adalah customer segment side dan value proposition side. Nah, perusahaan itu wajib mengisi kedua sisi tersebut sedetail mungkin ya, sedetail mungkin sehingga memberikan gambaran tentang kebutuhan dan keinginan pelanggan serta manfaat dan nilai yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan value proposition side ya? Jadi value proposition side adalah serangkaian nilai atau manfaat yang ditawarkan atau oleh sebuah produk atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan atau bisa menyelesaikan masalah pelanggan. Ya.
value proposition ini menjelaskan mengapa produk atau jasa yang ditawarkan itu bermanfaat dan unik bagi pelanggan. Nah, sementara secara ringkas yang dimaksud dengan customer segment side adalah sekelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan atau masalah atau preferensi yang serupa gitu ya, sama gitu ya. Pelanggan ini biasanya disebut dengan segmentasi atau segmen, memiliki karakteristik atau profil yang serupa. Jadi kita bisa bagi dengan segmentasi ini berdasarkan demografi, gitu ya, misalnya berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin, gitu kan, atau bisa juga dibagi berdasarkan kebutuhan atau minat atau perilaku, ya. Perusahaan juga bisa memetakan customer segment ini untuk bisa lebih memahami tentang kebutuhan pelanggannya, sehingga lebih mudah untuk menerapkan konsep value proposition yang tepat. Ya, kita kupas ya satu-satu ya teman-teman ya, yang namanya value proposition itu seperti apa sih di beberapa perusahaan besar yang saat ini, misalnya sebagai contoh Amazon Prime ya, perusahaan ini memberikan value proposition sebagai pengiriman gratis dalam 2 hari, misalnya. Streaming film, musik dan buku dan penawaran eksklusif untuk anggota Prime. Netflix ya, contoh lain, itu memberikan value proposition, misalnya layanan streaming film dan acara TV tanpa batas, tanpa iklan dan tersedia di berbagai perangkat ya. Tesla misalnya gitu ya, memberikan value proposition, mobil listrik berkualitas tinggi, teknologi canggih dan pengalaman mengemudi yang menyenangkan. Nah, value proposition untuk setiap perusahaan itu menonjolkan manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan, ya kan, tadi ada Amazon Prime, ada Tesla gitu ya, ada juga yang lain-lain. Nah, sementara apa yang dimaksud dengan customer segment ya? Customer segment sudah saya katakan tadi ya, bahwa itu bisa dibagi-bagi berdasarkan demografi, minat gitu kan, kebutuhan, sehingga masalahnya menjadi lebih terfokus gitu ya. Nah, salah satu cara untuk memahami customer segment itu ya kita harus bisa melihat segmentasi yang lebih kecil dari karakteristik dari misalnya, oh tadi ada jenis kelaminnya, kita bagi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kemudian misalnya kita targetnya kita hanya untuk segmen laki-laki saja atau segmen perempuan atau dua-duanya gitu ya. Atau juga bisa berdasarkan pendapatan misalnya. Oh, masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat berpenghasilan menengah, masyarakat berpenghasilan tinggi misalnya, gitu kan. Jadi kita bisa membagi segmentasi pasar atau pengelompokan pasar atau pengelompokan dari calon pelanggan itu menjadi beberapa hal. Nah, kemudian kalau kita sudah memahami tentang value proposition side dan kita juga bisa memahami customer segment side gitu ya, itu akan lebih mudah kita untuk mulai mencocokkan. Sebetulnya value kita itu cocok untuk customer yang mana sih gitu ya. Jadi ini akan lebih mudah kita menggarapnya. Nah, kalau di dunia marketing, kita juga mengenal konsep FTP, ya, segmentation, targeting, dan positioning. Nah, itu apa nih kaitannya antara konsep marketing, segmentation, targeting, dan positioning? Kemudian kita juga kaitkan dengan konsep value proposition canvas, gitu ya. Jadi segmentation dalam konsep marketing itu lebih mirip ke customer segment dalam konsep value proposition canvas, yaitu membagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik atau kebutuhan pelanggan yang berbeda. Kemudian targeting dalam konsep marketing FTP ya, segmenting, targeting, positioning, mengacu pada memilih segmen yang spesifik untuk menjadi target pemasaran dari produk atau jasa kita. Nah, sementara positioning mengacu pada cara bisnis memposisikan produk atau layanan tersebut di dalam mindset customer atau menciptakan persepsi yang diinginkan dalam benak pelanggan. Nah, dalam mengembangkan value proposition canvas yang tepat,
bisnis perlu melakukan segmentasi pasar dan mengidentifikasikan kebutuhan dan preferensi pelanggan untuk setiap segmen, gitu ya, sebelum mengembangkan value proposition sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan tersebut. Jadi setelah itu kemudian bisnis dapat memilih segmen yang spesifik ya sesuai dengan target pasar. Jadi kita nggak bisa misalnya wah udahlah gebiah uyah semua kita masukin. Ya Anda harus atau kita harus fokus pada segmentasi yang menjadi target kita. Nah, pertanyaan berikutnya adalah seberapa penting sih sebenarnya value proposition canvas bagi bisnis gitu ya. Jadi value proposition canvas sangat penting bagi bisnis ya karena membantu perusahaan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mengembangkan value proposition yang tepat dan relevan dengan kebutuhan pelanggan. Value proposition canvas membantu perusahaan untuk mengidentifikasi masalah atau kebutuhan pelanggan, kemudian manfaat dan nilai yang ditawarkan itu persis cocok dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan gitu ya. Jadi kita bisa menjadi sebuah layanan atau produk yang berbeda gitu kan dibandingkan produk atau jasa yang ditawarkan oleh para kompetitor kita. Ya, dengan menggunakan value proposition canvas, bisnis dapat mengembangkan value proposition yang efektif dan bermanfaat bagi pelanggan, sehingga dapat meningkatkan daya tarik produk atau jasa yang kemudian kita juga bisa bedakan dengan para pesaing. Ya, kemudian juga value proposition canvas itu membantu perusahaan dalam mengembangkan rencana bisnis yang lebih komprehensif dan efektif dalam strategi pemasaran dan penjualan yang tepat gitu ya. Jadi yang sesuai dengan kebutuhan. Semua akan mengacu pada kebutuhan pelanggan karena kita tahu gitu kan dari segmentation itu atau customer segment side itu kita tahu sebetulnya kebutuhan pelanggan seperti apa. Oke, jadi yang bisa manfaat yang bisa kita dapatkan dari menerapkan konsep value proposition canvas itu paling tidak ada 4 hal ya teman-teman ya. Yang pertama adalah kita bisa secara jelas memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian kita yang kedua adalah kita bisa membedakan produk atau jasa yang kita tawarkan itu dibandingkan dengan jasa atau produk yang ditawarkan oleh para kompetitor atau pesaing kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan ya karena produk atau jasa yang kita tawarkan itu persis atau connecting dengan kebutuhan pelanggan. Dan yang keempat, kita bisa mengembangkan rencana bisnis yang lebih komprehensif dan sehingga bisnis kita akan bisa melejit gitu, bisa lebih berkembang, bisa lebih maju gitu kan dibandingkan dengan bisnis pesaing kita. Oke, itu teman-teman. Jadi sekilas pembahasan saya tentang konsep value proposition canvas. Kalau pengen diskusi lebih lanjut, ya silakan ya kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti Jakarta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.